Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Mastermind Infotama ya MSTI 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lihat MSTI dulu ya untuk reward bagian dividennya. Ya, ini memang kan perusahaan ini memang baru IPO ya di tahun 2023 ya. Cuman menariknya perusahaan ini dia bagi dividen ya setidaknya untuk 3 tahun 3 tahun ke belakang ya, tahun buku yang terbaru ya 2023, 2024 dan 2025. Jadi perusahaan seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya dan punya kondisi keuangan yang sehat gitu. Jadi penting sekali kita lihat itu reward bagian dividennya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk Kastara Kasnya dulu ya, turun dulu sebentar. Oke, di sini sajiannya dalam rupiah penuh ya. Kita langsung lihat untuk Kastara Kasnya dulu ya, yang ini nilainya. Nah, kenapa kita harus lihat Kastara Kas? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya. Dan untuk posisi MSTI di sini memang dia menguat uang kas itu sekitar 206 miliar ya. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Ini menguat lumayan ya di 14,5%. Oke, berikutnya kita ke saldo labanya dulu ya, yang ini nilainya. Nah, kita harus lihat saldo laba karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, jadi si MSTI ini dari sampai 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 1,6 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang baik karena saldo labanya positif ya, dia bisa bagi dividen gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk ke jumlah ekuitasnya dulu, kita pindahin angkanya. Ini KNP-nya 0 ya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 2,35. Artinya MST ini telah profit sebesar 2,35 kali modal awal ya. Jadi ibarat modal 2 miliar telah profit 2,35 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini udah balik modal, nilainya udah di atas 1. Dan juga secara PBV memang cukup premium di 1,8 dengan ya kalau saya memang karena pakai PBV jadi kita nggak bisa menghitung potensi profitnya ya. Jadi kalau untuk future value kira-kira sampai ke PBV berapa, kalau teman-teman pakai PBV itu teman-teman yang menghitung sendiri ya. Oke, berikutnya kita lihat ke laba ruginya ya, kita lihat pendapatannya, yang ini nilainya. Kita lihat pendapatan karena untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Di sini kita lihat untuk pendapatannya memang lihat bertumbuh ya, bagus, naik sekitar 93 miliar setara 1,74%. Nggak masalah kok tumbuh 1% gitu ya, yang penting dia bertumbuh ya atau setidaknya stabil gitu. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, nanti baru kita menghitung laba bruto ya. Ini penting untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Ya, di sini misalnya 18%, jadi teman-teman menjual barang 100.000 itu ambil profitnya 18.000 ya. Jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin gitu ya, GPM setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto itu semakin besar laba bersih ya. Laba bruto dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru kita dapat laba periode berjalannya ya, inti dari laporan laba rugi yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat untuk gross profitnya dia naik ya sekitar 2%, net profitnya juga tumbuh sekitar 3,5% ya. Ini baik ya. Dan secara per gitu ini masih masuk akal ya, di bawah 10 ya, di 7,5 gitu. Jadi enggak yang per yang sampai ratusan gitu ya. Karena kan per itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share ya. Jadi kalau beli MSTI gitu ya, sedangkan holding periodnya 7,5 tahun gitu ya. Jadi ini masih masuk akal ya, masih di bawah 5, di bawah 10 gitu ya. Karena investor banyak yang cari di bawah 5, di bawah 10 karena masuk akal. Sekali lagi masuk akal ya. Oke, sekarang kita lihat di laba ruginya. Ya, kita langsung penerimaan kas dari pelanggan, nilai yang paling atas, untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, di sini kita lihat untuk penerimaan kasnya dia turun sekitar 6% gitu. Tapi rasio kasnya masih tetap di atas 95% ya. Jadi ini bagus. Gitu, artinya customernya bayar hampir selalu full ya. Kurangnya sedikit yang 4% itu berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih. Ya. Nah, jadi tingkat si penerimaan kas artinya harus tinggi karena digunakan untuk ini aktivitas-aktivitas perusahaan ya. Bayar operasional dulu, nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya. Nah, ini wajib positif karena kalau dia positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Uang itu artinya nggak habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Dan memang untuk net CFO ini memang turunnya lumayan, turun sekitar 23%.
gitu. Nanti harus dilihat lagi ya di kuartal-kuartal berikutnya. Berikutnya untuk aktivitas ekspansi usaha. Nah, di sini kita lihat ya, di sini nilainya negatif. Artinya perusahaan itu berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Cuman kalau kita lihat nih kan ekspansi ini turun jadi 1/10-nya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi saya asumsikan gitu. Biasanya kalau yang udah turun begini ya perusahaan lebih cenderung menahan ekspansinya. Gitu ya. Jadi lebih ke maintenance aja gitu. Nah oke, cuman nggak masalah gitu, meskipun kalau kita lihat ya secara capex-nya di sini kan tuh hampir sama ya, naik sedikit gitu. Cuman di sini ya kita lihat yang yang besarnya ada penerimaan bunga. Ya jadi ini lumayan nih gitu ya, penerimaan bunganya besar sekali untuk apa? Untuk membantu membiayai si capex-nya ini. Ya. Nah sekarang untuk aktivitas pendanaannya gitu kita lihat nilainya di sini negatif. Ya artinya perusahaan ya dia melunasi pinjamannya kalau nilainya negatif. Ya ini bagus, atau dia membayar dividen. Ya kita lihat tuh, kalau dia ambil pinjaman dia nilainya positif. Kalau pelunasan pinjaman gitu nilainya negatif tuh pelunasan. Pembayaran dividen negatif. Ya gitu. Jadi ini bagus nih. Lihat ini polanya bagus sekali ya. Plus min dan ada kenaikan kas tara kas ya. Ini juga sama tuh ya. Jadi perusahaan dia udah bayar operasional, bayar ekspansi, bayar pinjaman, bayar dividen, masih ada kenaikan kas tara kas ya. Jadi ini secara cash flow ini sehat. Gitu ya, kalau misalnya lihat seperti ini kan dia bagi interim itu di tahun buku 2025 ya 29 Desember. Nah, kalau pola kasnya seperti ini juga pasti nanti bisa jadi setahun 2 kali bagi dividen. Gitu karena ini mencukupi sekali ya, sangat memadai gitu ya, mendukung sekali posisi kasnya. Nah, sekarang kita lihat untuk aktivitas ke aset lancarnya untuk menilai ke rasio likuiditasnya untuk melihat resiko bisnisnya ya. Kita pindahin dulu angkanya. 895 72. Oke, terus sini turun dulu. Liabilitasnya kita pindahin dulu ya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio lancarnya kuatnya di 3,1. Ya, rasio kas juga sangat kuat juga di 1,58. Ya, jadi ini hampir kemungkinan besar nggak ada masalah likuiditas ya. Nah, tapi kita cek juga untuk short term debt-nya dulu ya. Short term debt-nya di sini ada utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang habis jatuh tempo. Kita berarti cuma jumlahkan 2 pos ini aja ya. Kita pindahin dulu. 3975 teman-teman. Oke, satu lagi yang sebelumnya. Nah, di sini kita lihat nih. Rasio kas terhadap short term-nya 144. Ya, ini kuat sekali. Utang depan mata yang harus lunas dari setahun itu 11,2 miliar. Uang di dompet 1,6 triliun. Ya, coba kita cek dulu bener nggak? Juta, miliar, triliun, bener. Ini kasnya sangat-sangat kuat. Jadi nggak akan hampir mustahil ada masalah likuiditas ya kalau kita lihat secara seperti ini. Gitu, jadi lunasi aja langsung ya. Kewajiban jangka pendek juga 1 triliun, uangnya juga masih bisa lebih tuh ya, masih bisa segera dilunasi, masih ada sisa gitu. Jadi ini rendah resiko untuk secara jangka pendek ya. Nah, untuk jangka panjangnya kita lihat liabilitasnya kita pindahin dulu ya. Nah, di sini DER rendahnya di 0,5 gitu ya. Untuk long term debt-nya di sini cuma ada ini aja, utang bank yang ini kita pindahin dulu. Salah isi 6292. Oke, lihat nih ya, DER masih di bawah 1 ya. Long term to equity-nya hampir 0,0001 mungkin ya gitu ya, karena kan di sini masih ada ya long term debt-nya juga tuh. Ini juga cuman segini ya, 6,2 miliar. Ini semua bisa dilunasi gitu dengan segera gitu ya, nggak ada masalah gitu. Jadi MSTI setelah saya pindahkan data akunnya, ini adalah perusahaan yang baik ya. Ini berpotensi untuk bisa jadi setahun 2 kali bagi dividen. Ya, ini juga 3 tahun kebelakang udah bagi dividen ya. Salah satu IPO yang baik karena tadi IPO 2023, tapi dia bagi dividen di tahun buku 2023 juga ya, di tahun berikutnya gitu ya. Karena ini adalah yang baik gitu ya. Dividen itu adalah puncak dari perusahaan yang ini pro kepada pemegang saham gitu. Jadi memang yang seperti ini gitu ya, ciri-ciri yang baik gitu. Cuman tinggal masalah valuasi ya gitu. Oke, tadi bagi dividen cukup rutin ya, bagusnya 3 tahun kebelakang udah cukup terbukti gitu ya. Saldo laba positif lah, profit 2,35 kali modal awalnya. PBV di 1,8 cukup premium, tapi masih masuk akalnya di 7,5 ya. Cash flow sangat sehat, polanya plus min dan ada kenaikan kas tara kas ya.
Lalu secara likuiditas ini nggak ada masalah ya, sangat-sangat kuat gitu. Total debt juga turun dan solvency juga ini juga sangat-sangat terkontrol ya gitu, hampir-hampir bebas utang gitu. Jadi itu aja mungkin pendapat saya untuk MSTI ya. Tapi tetap ya, selalu saya ingatkan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu aja ya. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus nilai sendiri ya. Dan saya nggak bahas harga saham ya. Kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga valuasi hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, langsung aja ya digunakan gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang ya, jadi nggak perlu diperdebatkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat gitu. Kalau ada pertanyaan, ada request langsung aja tulis di kolom komentar ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.